Selamatkan Indonesia. Indonesia penuh nomor 2, yaitu juhala mutanasikun, orang-orang bodoh yang sok ahli ibadah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam setiap desa atau kampung di Indonesia, semisal penduduknya yang beragama Islam berjumlah 1.000 orang, pertanyaannya, yang pertama, berapa orang yang rajin sholat? Apakah setiap orang Islam dalam setiap kampung itu semuanya rajin sholat? Ataukah 70% yang rajin sholat? Ataukah 90%? Ataukah 50%? Ataukah jangan-jangan hanya 30%? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa orang yang pandai baca Al-Quran? Karena tidak semua orang yang rajin sholat itu pasti pandai baca Al-Quran, tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa orang yang rajin baca Al-Quran? Karena tidak semua orang yang pandai baca Al-Quran kemudian dia rajin baca Al-Quran. Kalau orang yang sudah rajin baca Al-Quran, insya Allah dia rajin sholat. Mengapa? Karena dia membaca Al-Quran itu biasanya setelah sholat. Kalau orang yang rajin sholat belum tentu rajin baca Al-Quran. Tetapi kalau orang itu rajin membaca Al-Quran, insya Allah rajin sholat. Setelah sholat dia baca Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang keempat, berapa yang pandai baca kitab kuning gundul? Berapa orang dalam setiap kampung itu yang sudah pandai baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, dan pandai baca kitab kuning gundul? Mulai ngaji kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Hadis Bulughul Maram, Tafsir Jalalain minimal, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kelima, berapa orang yang alim dan faqih ilmu Islam? Menguasai seluk-beluk tafsir Al-Quran dan juga menguasai seluk-beluk hadis-hadisnya Rasulullah SAW, menguasai perbedaan pendapat para ulama. Kemudian pertanyaan yang keenam, berapa orang yang mau berjuang dakwah Islamiyah? Inilah yang harus kita jawab. Kita sebagai umat Islam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai penduduk suatu kampung, kita harus berpikir dan merenung. Sensus penduduk Muslim Indonesia harus kita adakan agar kita tahu tentang kualitas umat Islam di Indonesia. Bukan hanya segi kuantitas. Jumlahnya sangat banyak, hampir setiap kampung mayoritas umat Islam. Tetapi kualitasnya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, afdalut tariqati thalabul ilmi ad-dini, seutama-utamanya tariqah yaitu menuntut ilmu agama. Jadi seutama-utamanya tariqah adalah menuntut ilmu agama Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya suatu kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam masalah agama Islam. Jadi kalau orang itu ingin menjadi orang baik, maka jalannya adalah mengaji, menuntut ilmu agama Islam. Karena jelas kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Tetapi aneh, di Indonesia ini banyak orang yang mengaku baik, tetapi tidak paham ilmu agama. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki pada suatu kebaikan, maka jalannya dia harus paham terlebih dahulu tentang ilmu agama Islam. Lalu, mengapa menuntut ilmu agama Islam adalah seutama-utamanya thariqah? Karena menuntut ilmu agama sendiri sudah termasuk seutama-utamanya amal. Bahkan beramal menggunakan seluruh potensi tubuhnya. Orang yang menuntut ilmu agama Islam itu
menggunakan kedua kakinya untuk beramal, mendatangi guru, mendatangi majelis ilmu. Kedua tangannya beramal menulis ilmu-ilmu Islam. Kedua telinganya beramal mendengar Al-Quran dan Al-Hadis serta petuah-petuah para ulama. Kedua matanya beramal melihat wajah para ulama, melihat tulisan, melihat ayat-ayat dan hadis. Otak dan pikirannya beramal untuk berusaha menghafal dan memahami. Melawan hawa nafsunya, melawan malas, berusaha menundukkan segala kesulitan. Pada zaman gencatan senjata, pada zaman perdamaian, menuntut ilmu adalah seutama-utamanya jihad. Orang yang menuntut ilmu jihad menggunakan tubuh dan harta. Oleh sebab itu, jutaan setan akan datang silih berganti menggodanya. Jutaan setan datang silih berganti untuk menggagalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun." Ingat-ingatlah, sesungguhnya dunia ini yaitu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Illa dzikrallahi, kecuali orang-orang yang ingat dzikir kepada Allah. Wa ma lahu, dan kecuali sesuatu yang membantu dakwah untuk mengingat kepada Allah. Wa aliman, dan kecuali orang yang alim, ilmu pengetahuan dan mengajarkan ilmunya. Au muta'alliman, atau kecuali orang yang mau belajar ilmu agama Islam. Jadi seluruh dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali 4 hal, yaitu orang yang senantiasa dzikir ingat kepada Allah, dan orang-orang yang menolong orang-orang yang dzikir kepada Allah, dan orang yang alim mengajarkan ilmunya, atau orang yang belajar ilmu agama Islam. Akhrajahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Humaidin anil Hasani an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Humaid dari Hasan dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al khamisata fatahlaka. Jadilah engkau orang yang alim, orang yang pandai menguasai ilmu agama Islam, lalu mengajarkan ilmu itu. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, atau menjadilah orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu-ilmu agama Islam. Kalau tidak bisa, au mustami'an, atau minimal menjadi orang yang mendengarkan pengajian. Ngaji kuping tidak apa-apa, itu sudah termasuk derajat yang ketiga. Au muhibban, atau minimal kalau tidak bisa alim, tidak bisa belajar, tidak bisa mendengarkan, minimal menjadi orang yang cinta. Orang yang cinta, au muhibban. Wala takun al-khamisata fatahlaka, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Tidak alim, tidak mau mengajar, dan juga tidak mau belajar. Mendengarkan pun tidak mau. Cinta pun tidak mau. Bencinya kepada para ulama, para kiai. Melihat santri-santri itu bencinya luar biasa. Ada pengajian merasa terganggu. Inilah termasuk orang yang kelima. Fatahlaka, maka akan hancur oleh engkau. Engkau akan hancur. Rawah Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra. Dalam sebuah nasihat yang terangkai dalam sebuah syair, dijelaskan, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimun mutahattikun, orang alim yang tidak tahu malu, berbuat seenaknya, sembarangan. Wa akbaru minhu, tetapi lebih besar kerusakannya daripada orang alim yang berbuat sembarangan. Jahilun, yaitu orang bodoh. Mutanasikun, yang sok ahli ibadah, sok ngerti, sok tahu. Jadi kerusakan yang paling besar adalah kerusakannya orang-orang yang bodoh, yang sok tahu, tidak mau belajar. Huma fitnatun fil alamina adimatun
liman bihima fi dinihi yatamassaku. Qala Allah azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan, berilah kemaafan, dan perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud adalah sudah bodoh tetapi sok merasa ngerti, sok merasa tahu. Maka kita harus berpaling darinya. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-199.